Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang selalu Ustadz cintai, hari ini kita akan belajar tentang matematika wajib. Matematika ini adalah untuk semua kelas 11 IPA, IPS, Bahasa dan Agama. Matematika wajib ini nanti kita akan belajar tentang 5 bab di semester 1. Ada induksi, ada program linier, ada matriks, ada determinan, ada transformasi. Adapun materi kita yang pertama hari ini adalah bab 1 tadi, tentang induksi matematika. Sebelum ke bab 1, ada baiknya kita harus tahu kriteria pembelajaran matematika bersama Ustadz Atib. Yang pertama, berdoa. Ini wajib. Sebelum dan sesudah belajar kita harus berdoa dulu. Kenapa? Agar ilmu kita bisa bermanfaat. Yang kedua, absen. Sebagai bentuk konsekuensi kita harus absen. Jangan sampai lupa. Kenapa? Absen itu bukti kita hadir ikut KBM. Yang ketiga, buku catatan dan tugas selalu on. Jangan sampai ketinggalan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting dan buku tugas untuk mengerjakan tugas. Adapun yang keempat, kunci suksesnya ilmu yaitu sabar dan syukur. Jadi kita harus menanamkan dalam hati sikap sabar dan syukur, dalam hati yang tulus dan ikhlas setiap mencari ilmu. Insya Allah jika kita mau sabar dan syukur, pasti ilmu kita akan manfaat. Ingat-ingat ada 4 kriteria tadi. 1 berdoa, 2 absen, 3 buku, 4 sabar dan syukur. Adapun materi tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari notasi sigma. Yang kedua, menyatakan notasi sigma. Yang ketiga, menentukan nilai dari notasi sigma. Yang keempat, menggunakan sifat notasi sigma dalam perhitungan. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini terkait bab tentang notasi sigma. Adapun pertemuan pertama ini yaitu tentang induksi. Bagian yang pertama tentang pengertian notasi sigma. Nah, ini notasi sigma yaitu nanti bisa dibaca sendiri bahwasanya contohnya begini. Ada bilangan yang sangat banyak, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 dan seterusnya sampai plus 50. Kalau ini ditulis semuanya, maka jelas akan sangat tidak efektif dan menjenuhkan, bosan menulis. Sehingga bentuk penjumlahan ini bisa disingkat menjadi sigma I mulai dari 1 sampai dengan 50. Artinya apa? Sigma itu dia berawal dari I, mulai atau bergerak dari I sama dengan 1 dan berakhir sampai dengan I sama dengan 10. Jadi bentuk umum tadi 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya itu bisa dinyatakan dengan notasi sigma. Sigma I mulai dari 1 sampai dengan 50. Kenapa? Karena yang terakhir 50. Sehingga secara umum notasi sigmanya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk U sama dengan I, U1 plus U2 dan seterusnya sampai UN. Jadi yang disebut dengan notasi sigma itu adalah notasi yang menyatakan penjumlahan dari suku awal sampai suku terakhir. Contoh begini, jika sigma I sama dengan 1 sampai N, maka I sama dengan 1 itu disebut batas awal, batas bawah, N ini disebut batas atas. Jadi jika ada sigma I sama dengan berapa, yang bawah ini disebut batas bawah atau awalnya, yang atas ini disebut batas atas atau nilai akhir dari penjumlahan. Contoh yang pertama yaitu, nah ini contoh, nyatakan dengan notasi sigma jumlah berikut. A, 1 plus 3 plus dan seterusnya. Jawab. Nah, untuk menjawab ini kalian harus ingat materi barisan matematika. Dulu kita pernah belajar yang namanya barisan aritmatika dan
barisan geometri. Sebentar. Nah ini barisan aritmatika 1, 3, 5, 7. Sampai kalian kan sudah ingat dari 1 ke 3 ke 5 ke 7 ke 9 itu kan ditambah 2, sehingga rumusnya menjadi 2n min 1. Contoh begini, 1 itu diperoleh dari 2 kali 1 dikurangi 1. 3 itu diperoleh dari 2 dikurangi 2 min 1. 5 itu diperoleh dari 2 kali 3 dikurangi 1. Sehingga notasi sigmanya menjadi sigma K sama dengan 1 sampai dengan 9. Kok bisa 9? Karena banyaknya angkanya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rumus barisannya yaitu 2K min 1. Maka notasi sigmanya menjadi sigma K sama dengan 1 sampai dengan 9 untuk 2K min 1. Ini rumus dari barisan tadi. Jadi kalian harus ingat rumusnya apa. Yang contoh B 2, 4, 8, 16, 32, 6 sampai 128. Suku yang pertama 2 pangkat 1, yang kedua 2 pangkat 2, yang ketiga 2 pangkat 3 dan seterusnya, sehingga diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai 7. 7 ini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rumus barisannya 2 pangkat I. Artinya apa? 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai pangkat 7. Yang C 5, 9, 13, 17 sampai 53. Maka sigma N sama dengan 1 sampai dengan P. Kenapa sampai dengan P? Karena kita belum tahu jumlahnya ada berapa. Yang diketahui dan seterusnya sampai 53. Kali AN plus B. Rumus ini adalah rumus barisan yang tadi. Maka 4 kali N plus 1. Ketemu. Kenapa kok 4N plus 1? Jika rumus yang pertama 5. Maka 4 kali 1 ditambah 1 sama dengan 5. 4 kali 2, 8 tambah 1 sama dengan 9, dan sehingga 4P plus 1 sama dengan 53. 4P sama dengan 52 diperoleh dari 53 dikurangi 1. Maka P sama dengan 17. Dari mana? 52 dibagi 4 sama dengan 17. Jadi notasi sigmanya menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 17 untuk 4N plus 1. Nomor 2. Nyatakan dengan jumlahan lengkap dari. Nah ini kalau sudah dan ininya rumus barisannya itu mudah. Kalian tinggal memasukkan saja. Jika I-nya mulai dari 1 atau batas bawahnya mulai dari 1, maka kalikan saja, jawab 6 kali 1 ditambah 6 kali 2 dan seterusnya sampai 6 kali 7. Setelah ketemu itu dijumlahkan barisannya, nanti ketemu hasilnya. Yang B juga sama. Kalau sudah ketemu rumus barisannya mudah, tinggal mengganti saja. Jadi yang contoh 1 dan contoh 2 itu yang tersulit hanya mencari rumusnya. Kalau sampai sudah tahu rumusnya, rumus barisannya itu sudah mudah, tinggal memasukkan ke notasi sigmanya. Yang ketiga, nah ini tentukan notasi sigma dari berikut. 1 yang A. Ini mudah, tinggal memasukkan saja nilai seperti contoh nomor 2 tadi, tinggal memasukkan nilainya saja. Sekarang yang nomor 4. Nyatakan dalam batas bawah dari notasi sigma berikut. A. K sama dengan 2 sampai 7 untuk 3K plus 1. Kalau rumus-rumus awal tadi I-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, sama dengan 1. Tapi yang nomor 4 ini K-nya sama dengan 2. Dan I-nya sama dengan min 2, P-nya sama dengan 3. Ini gimana caranya? Mudah. Sampai nanti tinggal mengganti angka 1. Caranya begini. Kalau ini kan disuruh, nah ini nomor A, 3A. 3A mana tadi nih? K sama dengan 3, 3K plus 1. Contoh begini. K sama dengan 3 sampai 7 untuk 3K plus 1. Maka ini kan 3.
agar bisa menjadi 1 kan harus dikurangi 2. Nah ini 3 dikurangi 2. Kalau yang batas bawahnya dikurangi 2, maka batas atasnya juga dikurangi 2. K sama dengan 3 dikurangi 2. 7 dikurangi 2. Maka 7 dikurangi 2 tinggal 5. 3 dikurangi 2. Maka nanti sama dengan 1. Saya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Terus rumus awal barisannya ini 3K plus 1. Maka menjadi 3. Tadi K-nya kan dikurangi 2. Saya ulangi, K kan sama dengan 3 dikurangi 2. Maka yang K di dalam kurung sini kebalikannya, ditambah 2. 3 dalam kurung K plus 2. Plus 1 tetap dari sini. Maka menjadi 3 kali K, 3K. 3 kali 2, 6 plus 1, 7. Saya ulangi, K-nya sama dengan 3, batas atasnya sama dengan, ini batas bawahnya 3, karena kita disuruh menyatakan batas bawah sama dengan 1, maka 3 supaya menjadi 1 kan harus dikurangi 2, sehingga 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kalau yang bawah dikurangi 2, maka yang atas juga harus dikurangi 2. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah ini sudah ketemu, karena sama dengan 1, batas atasnya sama dengan 5. Maka sekarang kita masuk ke dalam kurung. Kalau K-nya yang ini dalam kurung beda dengan K yang di sini. Kebalikannya. Kalau yang batas bawah dikurangi 1, maka yang dalam kurung ditambah. Kebalikannya ditambah. Ini dikurangi 2, maka ini ditambah 2. Paham ya? Lanjut. Yang ini. Nah, contoh lagi. Ini kan min 1. Supaya menjadi 1 kan, ini kan min 2. Supaya menjadi 1 kan harus ditambah 3. Sehingga I sama dengan min 2 ditambah 3 nanti ketemu sama dengan 1. Kalau yang bawah ditambah 3, maka yang atas juga harus ditambah 3. Nah, ini kok bisa 6, kenapa ini? Ini salah, ini bukan 6 tetapi 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini dilihat ya, ini sama dengan 5, bukan 6. 5. Terus pangkatnya yang ini, kebalikannya tadi, kalau yang I yang sebelah sini ditambah 3, maka pangkatnya sini dikurangi 3, kebalikannya. Maka menjadi I dikurangi 3. Sehingga rumus notasi sigmanya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk 2I 2 pangkat I min 3. Kalau sudah ketemu ini, dimasukkan ke nilainya. Nanti ketemu jawabannya. Yang ini juga sama. P-nya sama dengan 3, maka P sama dengan 3. Supaya 3 menjadi 1, maka dia dikurangi 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Ingat, kalau yang sebelah batas bawahnya dikurangi, maka yang P dalam kurung ditambah. Ya, 4P plus 2. 4 kali P 4P. 4 kali 2 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Catatan, perubahan batas bawah akan berpengaruh kepada perubahan batas atas dan suku umumnya, tetapi nilai sigmanya tidak berubah. Jadi pakai cara langsung, nilai sigmanya juga akan sama dengan pakai cara notasi sigma. Terus materi ini nanti akan ada tugas. Nah, ini ada tugasnya, nanti dicoba di rumah. Sebelum tugas, lanjut dulu sifat-sifat bagian yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifatnya yaitu sifat notasi sigma ada A sampai K. Jika I sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya. Contoh saja langsung, contoh nanti bisa dibaca di rumah. Contoh, buktikan bahwa sigma P sama 2 sampai 8 untuk 4P min 3 pangkat 2 itu akan menjadi dirubah sig 16 kali sigma ini sama ini. Kira-kira ruas kiri dengan ruas kanan itu sama apa tidak, kita buktikan. Ruas kiri itu akan sama dengan sigma P sama dengan 2 16P kuadrat min 24P plus diperoleh dari
4P min 3 kuadrat dikuadratkan, maka menjadi 16 dari 4 pangkat 2 16, P pangkat 2 P kuadrat dikurangi 24 itu diperoleh dari 4 kali 3 12 kali 2 24, karena ada P nya menjadi min 24P. 9 diperoleh dari min 3 kuadrat 9. Bentuk ini sesuai dengan rumus yang sifat yang E. Nah ini loh, sifat E, sigma I sama dengan 1 sampai N, plus minus, maka bisa dipisah. Nah ini sekarang dipisah. 16P kuadrat disendirikan. Ini 24P sendiri, 9 sendiri. Maka menjadi 16 dikeluarkan. Koefisien bisa dikeluarkan 16 kali sigma P sama dengan 2P kuadrat min 24 sigma P sama 2 lagi. Ini 9 ini P sama dengan 2 sigma 9. Itu bisa dipisahkan menjadi 8 min 2 plus 1 kali 9. Kok bisa? Ingat sifat ini loh, sifat yang C, konstanta. Ya, diingat. 8 min 2 8 batas atasnya dikurangi 2 ini ditambah 1 kali 9 sama dengan 63. Nah, nanti setelah ini tadi Ustadz jelaskan pengertian dan nilai sigma, tugasnya nanti dicoba di rumah. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.